Yang termuliakan para biku, yang luhur samanera, yang berbahagia sekaligus terhormat, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Tiratana. Sadu. Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, Dhamma ajaran Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha sungguh sangat luas. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun bentuknya, yang bersifat duniawi, itu termasuk dalam kategori Dhamma. Dikenal dengan istilahnya secara formal, Lokiya Dhamma. Hal-hal yang bersifat keduniawian, apa saja di dunia ini, dikatakan Lokiya Dhamma. Berikutnya adalah yang bukan bersifat keduniawian, di luar keduniawian, yaitu dikenal dengan istilah sebutan Lokutara Dhamma. Jadi begitu luas. Dhamma ajaran, arti daripada Dhamma ajaran Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Namun bisa kita sarikan agar mudah untuk dimengerti, diingat. Dan syukur-syukur kalau bisa dipraktikkan, karena memang bisa dipraktikkan, orang yang mempunyai kemauan dengan sungguh-sungguh. Disarikan Dhamma itu kebajikan dan kebenaran. Kebajikan yang seyogianya untuk dilakukan, dipraktikkan, agar bisa menjadi orang baik, lebih jauh daripada baik, sempurna daripada kebajikan, untuk mencapai keluhuran hidup. Tujuan daripada kehidupan yaitu menjadi arahat atau menjadi Buddha. Arahat itu arti daripada Buddha. Inilah istimewanya kita sebagai umat Buddha, sebagai siswa Sang Buddha, bisa juga jadi Buddha. Luar biasa, bukan? Sungguh sangat membahagiakan bagi kita umat Buddha. Belajar dari Sang Buddha, kita juga bisa menjadi Buddha. Itu Dhamma disarikan berupa kebajikan yang perlu, yang patut untuk dipraktikkan. Ya, yang begitu luas, dunia, di luar dunia bisa disarikan dengan kata pendek, kebajikan. Berikutnya adalah Dhamma disarikan sebagai kebenaran. Contoh daripada kebenaran, hukum sebab akibat. Itu adalah kebenaran. Dulu benar, sekarang benar, yang akan datang benar. Disalahkan juga tidak salah, tetap benar. Yang memahami saja yang salah sampai menyalahkan, tapi hukum kebenaran itu tetap benar. Itulah Dhamma berupa kebenaran. Contoh realnya adalah hukum sebab akibat. Jika dirinci banyak, sebabnya bibit apa yang ditanam, buahnya akan sesuai dengan bibit itu. Nah, itu
Ureannya contoh lain daripada hukum sebab akibat. Kebenaran lainnya dalam kehidupan ini terus mengalami perubahan. Anicca, itu juga kebenaran. Dulu yang terdiri dari paduan berubah, sekarang yang terdiri keberadaannya karena paduan berubah, yang akan datang juga berubah. Kebenaran. Dulu benar adanya perubahan, sekarang benar adanya perubahan, yang akan datang benar adanya perubahan. Jadi sari daripada Dhamma bisa kita sarikan kebajikan dan kebenaran. Kebajikan patut untuk dilakukan, kebenaran untuk dipahami, supaya kita bisa berbuat baik dengan benar. Kira-kira begitulah. Jadi sungguh luar biasa, yang begitu luas bisa kita sarikan menjadi dua, kebajikan dan kebenaran. Kebenaran untuk dimengerti, kebaikan untuk dilakukannya. Ibu Bapak, belajar Dhamma seperti saat sekarang maupun di saat lalu maupun yang akan datang yang kita lakukan dengan harapan, dengan pengharapan kita semua bisa mengerti akan Dhamma itu. Setelah mengerti akan Dhamma itu tidak cukup dari mengerti, tetapi bisa untuk atau mau untuk melakukannya atau mempraktekannya. Sebab kalau tidak melangkah kepada langkah itu, ya kemanfaatan tidak akan kita dapatkan. Karena memang ini tahapannya mengerti, melakukan, manfaat. Pariyati, pati-pati, pati, weda, Dhamma. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, bagaimana indikatornya, cirinya kita ini atau manusia pada umumnya yang belajar dan dipraktikkan Dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kemajuan atau manfaat. Cirinya, karena Dhamma itu implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan mencari petunjuk, ciri daripada orang yang telah mengerti, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu, indikatornya kayak apa. Karena Dhamma itu akan membawa kemajuan, akan membawa kebaikan. Ciri daripada Dhamma itu dipraktekkan membawa kemajuan, membawa kebaikan. Jadi kalau tidak membawa ke sana itu berarti adhamma, bukan Dhamma. Bukan kebajikan, bukan kebenaran. Jadi indikatornya itu. Contoh realnya Bante. Misalnya contoh real kita ambil aja supaya gampang kita bisa mengerti dan gampang kita bisa mengevaluasi untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup ini kan tidak sendiri. Di rumah saja misalnya ibu bapak sebagai pasangan suami istri, ada anak, kemungkinan besar ada anak, ada anggota keluarga yang lain, entah orang tua, mertua, saudara, dalam satu keluarga saja. Sedangkan hidup kita kan bukan hanya di dalam keluarga. Semakin meluas, banyak yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Banyak kita berinteraksi kepada berbagai macam karakter manusia dalam kehidupan ini. Karena kita ingin mengetahui bagaimana ciri, indikator orang yang mengetahui karena belajar Dhamma, lantas mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itu indikatornya apa? Manakala kita berinteraksi dalam keluarga skup kecil, di pekerjaan lebih luas, berorganisasi dan bermasyarakat lebih luas lagi, kehidupan berbangsa dan bernegara lebih luas lagi, tapi ciri khasnya adalah berinteraksi, ya, satu dengan lain. Dalam interaksi ibu bapak,
ciri daripada orang yang mengerti dan mempraktikkan Dhamma. Misalnya kita berinteraksi kepada seseorang atau bahkan orang banyak, nanti kita ambil pada orang. Dia mempunyai pemikiran yang bagus. Pemikirannya bagus. Tetapi ucapannya tidak bagus. Pemikirannya bagus, ucapannya tidak bagus. Ciri dari orang yang mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari dan akan membawa kemajuan bisa kita lihat dari situ. Kelihatannya bagaimana, Bante? Tidak mempersoalkan omongannya yang tidak bagus. Biarlah omongannya tidak bagus orang tersebut, tetapi dia mengambil yang bagus, yaitu orang tersebut mempunyai pemikiran yang bagus. Dia mengesampingkan omongannya yang tidak bagus. Omongnya besar, suka berbohong, kasar, menyakiti, nggak ada arahnya pembicaraannya, misalnya begitu, kurang bagus. Tapi pemikirannya bagus. Jadi dia mengabaikan daripada omongan yang tidak bagus. Indikator ciri orang yang praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari untuk kemajuan. Dan pasti akan mengalami kemajuan dalam praktiknya, karena Dhamma itu memang membawa kemajuan. Dalam interaksi berikutnya, semakin lama, ya, pemikirannya memang bagus, ucapannya juga bagus. Akan tapi perilakunya jauh daripada tutur katanya bijak, sopan, dan lain sebagainya. Pemikirannya bagus, tapi perilakunya nggak terhubung. Ibu bapak, ciri daripada orang yang belajar Dhamma dan mempraktekkannya dalam kehidupannya, dia mengabaikan daripada perilakunya yang tidak bagus itu. Mengambil pemikirannya sebagai proses belajar, mempraktikkan Dhamma itu tidak berpikir negatif, tapi berpikir yang baik, berpikir yang positif, melihat pemikirannya bagus, melihat tutur katanya bagus, mengabaikan daripada perilakunya. Ya kalau begitu Bante, kalau misalnya kita berinteraksi, ketemu, berkumpul hampir setiap saat. Kalau menjadi pasangan kan, pasangan hidup kan bisa setiap saat itu. Atau partner dalam kerja kan bisa setiap saat. Atasan, bawahan, teman di satu kantor bisa setiap saat. Sudah ketemu setiap saat, setiap hari bisa nggak bisa tidak gitu, pasti ketemu. Sudah perilakunya nggak bagus, sudah tutur katanya nggak bagus, pemikirannya juga tidak bagus. Misalnya begitu. Itu kan berat Bante. Ibu bapak, memang berat kalau orang yang tidak mengetahui dan praktek Dhamma yang sebenarnya, itu akan jadi berat. Bahkan berpikir begini, apanya yang diambil Bante? Perilakunya nggak bagus, ucapannya juga nggak bagus, pemikirannya juga nggak bagus. Ibu bapak, tetap juga masih bisa diambil. Karena apa?
Karena orang, ciri daripada belajar Dhamma itu untuk kemajuan dirinya. Dia mengabaikan perilakunya, ucapannya, pemikirannya yang kurang bagus bagi orang yang telah berinteraksi pada dirinya itu. Karena itulah dia yang memang masih belum mempunyai pemikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Nah, itu pelajaran berharga, bisa. Itulah dia yang memang belum berkembang, yang memang masih banyak kekurangan. Tetap mendapatkan kebaikan, karena ciri daripada orang yang praktek belajar Dhamma itu untuk kemajuan bagi dirinya. Walaupun pada umumnya orang berat tidak ada yang bisa diambil, tetap saja bisa diambil dengan memahami, menyadari bahwa itulah dia. Bahwa orang itu ada yang mempunyai kekurangan, ada yang mempunyai kelebihan. Dia masih mempunyai kekurangan, yang lain mungkin mempunyai kelebihan. Dengan berpikir itu, dengan bersikap seperti itu adalah indikator orang yang telah mengerti dan mempraktikkan Dhamma. Untuk apa? Untuk kemajuan dirinya sendiri juga. Perbandingannya Ibu Bapak, jika orang tidak mempraktikkan Dhamma walaupun mengerti tentang Dhamma, jangankan Ibu Bapak mempunyai kelemahan semua begitu, pemikirannya belum bagus, tutur katanya belum bagus, tindakannya masih jauh kurang bagus, lemah semua. Jangankan masih semua lemah, kurang, belum berkembang hal yang positif. Andai kata perbuatannya bagus, ucapannya dan pemikirannya yang belum bagus, dia katakan nggak ada yang bagus. Padahal faktanya, kenyataannya, perbuatannya sudah bagus. Cuma tutur katanya saja kadang-kadang ceplas-ceplos, misalnya pemikirannya aja kadang-kadang ngaco, tapi perbuatannya bagus. Dia katakan apa? Tidak ada yang bagus, padahal sudah ada yang bagus satu. Apalagi kalau perilakunya nggak bagus, ucapannya nggak bagus dua, ini akan makin. Dan tambah lagi kalau sampai pemikirannya nggak bagus, ucapannya juga nggak bagus, perilakunya nggak bagus, pasti tidak akan bermanfaat sama sekali bagi orang yang tidak mempraktekkan Dhamma. Nah, inilah indikator Ibu Bapak, cirinya. Sekarang kita tarik dalam diri kita masing-masing, karena belajar Dhamma itu memang untuk ke dalam diri kita, bukan keluar diri kita, tapi ke dalam diri kita. Kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Wimangsa, evaluasi diri. Karena untuk kemajuan, untuk kebaikan, kerja, tugas, belajar, berlatih, nah wimangsa ini, evaluasi diri ini mesti kita gunakan. Mana yang membuat tidak maju sebagai kendala kita ketahui, mana yang membuat maju untuk kesuksesan kita ketahui. Setelah kita ketahui, yang untuk kemajuan kita pertahankan dan kembangkan, yang sebagai perintang, penghambat, merugikan, tidak berguna, bisa kita tinggalkan. Nah, begitu pula dalam interaksi kehidupan kita ini. Indikatornya orang yang belajar Dhamma untuk mempraktikkan itu untuk kemajuan, bagaimana dalam interaksi itu. Sudah kita ceritakan, sekarang tinggal mengevaluasi ke dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kita sudah sejauh mana? Bisakah kita merespon
yang positif sebagaimana hal yang positif, yang negatif juga bisa meresponnya menjadi positif. Itu berarti kita praktek Dhamma secara benar untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau yang negatif, yang positif direspon negatif, iri, nyinyir, dan lain sebagainya, sudah positif tapi responnya negatif, nyinyir, iri, dan lain sebagainya, apalagi yang negatif. Bisa kita bayangin, yang positif saja direspon dengan negatif. Karena iri, karena dengki, karena benci, dan lain sebagainya, nyinyir, memandang mata sebelah. Padahal ibu bapak, apabila orang melakukan hal itu, kita melakukan hal itu, sebenarnya adalah kita berbuat tidak baik pada diri kita sendiri sebenarnya. Namun orang yang memahami akan sebenarnya ini tidak mudah, karena yang dinyinyiri memang orang, seolah-olah orang tersebut itu yang akan jatuh dan menjadi rendah, padahal dirinya sendiri yang nyinyir tadi. Jadi tarik ke dalam diri, mengevaluasi wimangsa. Kita sejauh mana belajar dan mempraktikkan Dhamma ini. Indikatornya sudah kita ceritakan, ya, saya ceritakan, sudah kita semua untuk simak bersama, dan sekarang untuk ke dalam diri. Saatnya untuk memperbaiki manakala perlu diperbaiki. Saatnya untuk meningkatkan kualitas diri jika memang sudah arahnya benar. Berbuat baik dengan cara yang benar. Tinggal meningkatkan untuk meningkatkan kualitas diri. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, Dhamma Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha itu mendalam. Dhamma ajaran Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha itu luhur, tinggi. Dhamma ajaran Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha itu luas. Sampai luasnya itu sulit untuk diukur, dalam maupun tingginya. Jika dengan buru-buru pada umumnya orang memahami, lantas Dhamma disimpulkan, sangat sulit untuk dipraktekkan. Karena dalamnya, karena tingginya, karena luasnya. Betul? Akan tetapi bagi orang yang sudah mempunyai pemahaman tentang kehidupan ini, menurunkan keserakahan, kebencian, kegelapan batinnya itu sudah mulai, ya, diupayakan untuk turun. Maka yang dalam itu bukan berarti tidak bisa diselami. Yang tinggi bukan berarti tidak bisa untuk diraihnya. Yang luas bukan berarti tidak bisa untuk dicapainya, dijangkaunya. Bisa asal kadar daripada keserakahan, kebencian, kegelapan batin ini diupayakan bisa menurun. Karena Dhamma itu realitas hidup, Dhamma itu kehidupan sehari-hari, ada pada diri kita. Tidak muluk-muluk, jauh-jauh. Nanti kalau di tempat yang sepi, nanti kalau ketemu misalnya ya orang yang hebat, yaitu angan-angan. Andai kata ketemu tempat yang sepi sekaligus ketemu orang yang hebat, diajari juga kalau loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, kegelapan batin tidak menurun, Dhamma yang dalam itu sulit untuk diselami. Dhamma yang tinggi itu sulit untuk diraihnya, digapainya. Dhamma yang begitu luas juga tidak gampang dijangkaunya karena luas. Oh, ternyata yang membuat sulit itu ada di dalam diri kita sendiri.
Begitu kita berinteraksi dalam kehidupan, ada orang yang baik pemikirannya tapi belum baik ucapannya, abaikan ucapannya. Ambil yang baik dalam pemikirannya. Begitu pikirannya baik, ucapannya baik, tapi perilakunya tidak baik. Jangan terpengaruh oleh perilakunya yang tidak baik itu. Atau bahkan mengatakan semuanya tidak ada yang baik gara-gara perilakunya yang baik, tidak baik itu. Padahal ucapannya, pemikirannya baik. Ambil dari ucapannya dan perilakunya. Andai kata tiga-tiganya enggak baik, bisa jadi perilakunya sudah enggak bermanfaat, enggak ada gunanya, ucapannya juga, pemikirannya tidak baik. Itulah orang yang belum berkembang tanpa harus terpengaruh oleh keadaan itu. Indikator daripada mulai sedikitnya loba dosa moha, pemahaman tentang dhamma dan dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, siapapun orangnya akan maju karena dia berbuat baik dengan benar. Apapun sionya, kalau dikembangkan lagi, apapun kepercayaan dan keyakinannya, walaupun gak mengaku umat Buddha penting, iya, walaupun gak mengaku umat Buddha, apabila sikap, responnya, cara hidupnya sesuai dengan Dhamma, walaupun gak ngaku umat Buddha, dia mempraktekkan Dhamma. Nah, inilah implementasi, ya kita mesti harus bisa melihat secara utuh. Ibu Bapak Anusasana tentang indikator atau ciri dari orang yang mengetahui Dhamma karena belajar dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Bisa dilihat dari responnya dalam interaksi kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang positif saja direspon negatif, apalagi yang negatif semakin negatif, berarti belum dipraktekkan. Kalau yang negatif sudah direspon dengan positif, apalagi yang positif, itulah dimulai untuk dipraktikkan, melangkah kepada arah berlatih berbuat baik dengan cara yang benar sesuai dengan Dhamma. Kebajikan patut untuk diketahui dan dipraktikkan. Pengertian benar tentang kebenaran adalah cara untuk berbuat baik dengan benar agar bisa sampai pada tujuan. Semoga Anusasana ini bisa memberi tambahan pemahaman tentang Buddha Sasana dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Semoga selain pengetahuan juga mengukuhkan sada keyakinan kita pada Buddha Sasana, karena pengetahuan yang menjadi pijakan untuk muncul berkembangnya keyakinan akan memunculkan kesadaran kita, akan mendorong kita untuk praktek Dhamma, ajaran Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha, kebajikan dan memahami akan kebenaran. Ibu Bapak, sebelum kita lanjutkan berlatih meditasi, akan saya lihat kalau ada yang mengajukan pertanyaan pada kesempatan ini untuk memperjelas pemahaman kita, menambah wawasan kita tentang Buddha Sasana. Pertanyaan dari Saudara Jayarko, apakah berdana itu ada caranya? Sebagai contoh umum, kita berdana dari hasil bekerja yang halal, bukan haram. Mohon
ulasannya, Bante. Ya, sebagai umat Buddha kan secara sekup kecil kan ada, walaupun kecil tapi itu ada yang esensial, mempunyai pedoman. Seperti rumah tangga mempunyai pedoman dhamma yang diajarkan Sang Buddha dengan 5 sila. Itu sebagai pedoman panduan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila memperoleh penghasilannya itu tidak melanggar kebajikan atau sila sebagai pedomannya, itulah ukurannya daripada bekerja yang baik, penghasilan yang baik. Kemauan bekerja, banting tulang, peras keringat pada dirinya sendiri dan menggunakan panduan sila itu. Sila 1, menghindari pembunuhan, berlatih menghindari pembunuhan makhluk itu. Sila kedua, tidak mengambil yang tidak miliknya. Sila ketiga, tidak berbuat asusila. Sila keempat, berlatih untuk menghindarkan dirinya tidak berbohong. Sila ke-5, berlatih dirinya untuk tidak melemahkan kesadarannya, makanan dan minuman. Nah, apabila penghasilan yang didapatkan itu tidak melanggar daripada sila, yaitu pekerjaan yang baik, jika digunakan untuk berbuat baik, nah ini materinya baik, mendapatkan materi dengan cara yang baik, digunakan, dimanfaatkan untuk berbuat baik dan bertujuan, misalnya untuk mengikis keserakahan dirinya, untuk mengikis kemelekatan pada dirinya terhadap materi yang telah dimiliki, untuk mengikis kegigiran pada dirinya. Nah, kalau tujuannya itu keluar untuk membantu orang lain yang membutuhkannya di luar dirinya, dalam dirinya kan untuk mengikis keserakahan, kemelekatan, kegigiran, tujuan luhur, keluar untuk membantu orang lain. Yaitulah uraian singkat contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Buddha, khususnya perumah tangga. Usahakan hasil yang didapatkan itu tidak melanggar sila. Maka dikatakan adalah cara materi yang digunakan untuk berbuat baik berdana dengan baik. Saya kira begitu. Kalau diuraikan panjang kan 5 sila itu, diuraikan panjang ya. Jadi intinya penghasilan yang didapatkan tidak melanggar sila, maka digunakan berbuat baik untuk lebih baik lagi. Wandami Bante dari Ko Albert, bagaimana cara untuk menetapkan keputusan sehingga menjadi tekad atau aditana yang rasional untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih. Untuk bertekad beraditana yang rasional. 1, kita semua semua nanti dibawa ke dirinya sendiri. Ini makro, terlahir di dunia itu membawa potensi atau karma baik di masa lalu. Yang kita angkat karma baik saja, utuhnya ya karma baik, karma buruk punya gitu. Karena ini untuk keberhasilan tuh ceritanya kan bertekad, menetapkan tekad supaya untuk keberhasilan ya. Jadi maka yang kita angkat adalah potensi yang positif di semua makhluk, khususnya dirinya sendiri membawa potensi sejak begitu terlahir. Nah, ini mesti untuk disadari, diketahui, diyakini, supaya melangkah itu mempunyai pijakan.
Coba kalau melangkah nggak ada pijakan, ngambang itu gimana? Kan ragu gitu ya. Jadi ini maksudnya supaya untuk bertekad ya, beradi tanah yang rasional untuk mencapai kesuksesan ya, cita-cita semua orang kan sukses. Ya, yang rasional lagi ini pakai ya yang logika rasional. Makanya saya ajak untuk menyelam dulu. Menyelam ke dalaman setiap batin manusia itu terlahir di dunia membawa potensi. Nah, ini harus disadari, dimengerti dan diyakini. Setelah begitu, lantas apa? Dimunculkan kemauan. Kemauan untuk apa? Ya untuk mengembangkan potensi diri, karena sukses itu berangkat daripada potensi yang ada. Bersinergi dengan faktor lainnya. Lah bagaimana bisa sukses kalau faktor suksesnya saja, potensi suksesnya itu nggak ada, nggak mungkin. Bagaimana bisa ya mau panen raya jagung kalau bibit jagungnya saja nggak ada sebagai potensi untuk panen raya, ibaratnya begitu. Jadi kemauan yang kedua, kemauan untuk mengembangkan potensi dirinya ini, coba ditanya, kamu ingin sukses enggak dalam kehidupan ini? Ya. Benar? Ya. Tapi kalau mau sukses secara rasional itu, kamu mesti harus ada kemauan yang kuat. Sanggup enggak? Bertanya pada diri kita sendiri. Berdialog pada dirinya sendiri begitu. Menanyakan, mengukur. Setelah potensi itu diketahui, kita punya potensi. Poin yang kedua adalah kemauan diri ini. Jangan-jangan kemauannya semangat hanya di awal aja, kencang. Begitu ada kesulitan sudah mulai loyo. Belum kesuksesannya itu ya. Jadi baru kesulitan aja perintang awal. Gitu. Maka kemauan mesti harus diukur dulu. Sanggup. Tapi saya kan belum mempunyai kemampuan. Misalnya bertanya pada dirinya sendiri, dijawab juga pada diri sendiri. Jawab lagi. Kemampuan itu akan menyusul asal kamu ada kemauan. Karena kemampuan itu akan berkembang daripada potensi yang kamu bawa sejak lahir. Pertanyaan saya adalah ada kemauan enggak? Ada kemauan enggak untuk mengembangkan diri itu? Ya ada, saya ada. Ya bagus, kalau ada itu penting. Menyadari akan potensi dan ada kemauan untuk mengembangkan potensi. Nah di sini Albert baru dilengkapi dengan tekad aditana. Saya bertekad akan mengembangkan potensi diri dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan. Yang terakhir, butuh waktu. Artinya kita mesti sabar. Jangan sampai kita itu pokoknya budaya instan. Ya, kita kadang-kadang meditasi ikut 3 hari inginnya langsung jana. Waduh, ikut seminggu langsungnya maunya abinya. Ya sulit, sabar. Kita mesti harus sabar nih karena faktor yang dibutuhkan. Menyadari akan potensi, meningkatkan kemauan, baru bertekad beraditana untuk mencapai kesuksesan, dan didukung terakhir adalah waktu. Waktu ini enggak terbatas, kalau memang sudah cukup ya bisa setahun 2 tahun kesuksesan kita dapatkan. Tapi kalau potensinya kecil, usahanya juga lemah, ya butuh waktu lebih banyak lagi. Maka kalau potensinya kecil, usahanya mesti harus kuat. Tidak takut hujan, tidak takut panas, tidak takut capek. Nah itu baru ujiannya, baru ada panas sedikit saja, aduh panas. Ada misalnya hujan sedikit, aduh hujan. Wah, bagaimana bisa menggapai sukses? Usahanya mesti harus tangguh. Panas pakai payung, hujan pakai jas, jauh kita berangkat lebih pagi. Ada rintangan, kita cari solusinya. Dikerjain orang, kita cari akal. Nah, wujud daripada kemauan yang kuat.
sekaligus latihan untuk menggembleng diri. Jangan pada tekadnya misalnya dilakukan, cita-citanya dicanangkan, tapi kemauannya lemah, anak mama misalnya, manja maksudnya, sulit. Nah, jadi itulah bertekad atau aditana yang rasional untuk mencapai kesuksesan. Semua sebabnya harus dikalkulasi, disiapkan. Mulai dari potensi, mulai dari kemauannya, mulai aditanya, mulai dari waktunya, dikalkulasi semua, dan tujuannya, target untuk ditentukan. Targetnya ini, targetnya ini. Kalau sebabnya memenuhi syarat, akibatnya tidak dicari pun akan datang. Jangan sampai kebalik, ingin mendapatkan akibat tapi sebabnya belum ada. Ini yang penyakit manusia, ya, penyakit manusia, inginnya ya dapat tetapi nggak mau membuat sebabnya. Gitu Albert, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menyikapi kehidupan kita yang semua orang mempunyai cita-cita. Cita-cita itu bisa kita capainya manakala sebab untuk mencapainya kita lakukan, karena itu rumusannya hukum sebab akibat. Berikutnya Riko Adi. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Mohon maaf bertanya di luar topik. Bante, saya umat awam, belum berumah tangga. Kebetulan di ini mau jadi sama nenek toh. Ya, jika melakukan hubungan sebelum menikah, apakah saya melanggar sila ketiga? Terima kasih Bante. Ya, faktor-faktornya mesti harus diangkat lagi, banyak faktor, ya, banyak faktor. Tapi daripada membahas waktunya ini singkat, kan lebih bagus ya ditahan dulu. Nah, ditahan dulu, nanti kalau sudah memang berumah tangga, baru misalnya tahapannya, kan hidup ini ada tahapannya. Tahapannya belajar, tahapannya misalnya bekerja, tahapannya berumah tangga. Kan indah kalau itu, jangan loncat-loncat gitu. Tapi kalau memang ingin berumah tangga, ya rumah tangga saja. Tapi tentu saja konsekuensinya, ya konsekuensinya harus disiapkan. Sebab kalau cuma hanya mengikuti keinginan, langsung buru-buru, belum ada persiapan, nanti setelah berumah tangga belum disiapkan segala konsekuensinya, nanti bisa nyesal, bahkan nggak bisa untuk melanjutkan mengembangkan rumah tangga itu. Ya, jadi anjuran saya, ya bisa dikatakan melanggar itu mesti banyak faktornya, ya diantaranya yaitu misalnya masih dilindungin atau itu punya orang dan lain sebagainya. Kalau melakukan hubungan ya badan sebelum keluarga ya kurang baik, dan itu nanti akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Nah, anjuran saya, nasihat atau ya dorongan saya adalah tunggu pada tahapannya. Ya, tunggu pada tahapannya nanti supaya ya akan menjadi enak bertahapan dalam kehidupan ini. Saatnya berumah tangga, saatnya misalnya ya mencapai kesuksesan dalam berkeluarga supaya sukses. Ada tahapannya tua, saatnya untuk melepaskan kelekatan-kelekatannya pada keluarga dan lain sebagainya, akan menjadi indah. Ya begitu Dik. Jadi semoga, saya kira mau jadi sama Nera tadi, belum berumah tangga ya. Berikutnya dari Ko Adi Wijaya, Namo Buddhaya Bante, mohon izin tanya, hidup sendiri bagikan cula badak, apakah bisa?
diterapkan bagi perumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah badak itu punya terus saja ya, tidak toleh kanan terus kiri menuju ke jalan yang lurus saja, menuju sampai pada tujuannya. Ya, hidup berumah tangga maupun sendiri itu kan pola dalam kehidupan masyarakat kita. Yang lebih mendasar lagi adalah ada prinsipnya. Hidup sebagai misalnya sendiri, tidak menjadi biku, tapi bisa enggak menuju pada tujuannya, tidak tengok kanan tidak kiri, pada tujuannya kayak badak itu. Ya, kalau pokoknya jalan aja menuju kepada tujuannya. Bisa juga asal prinsipnya kuat. Kalau prinsipnya nggak kuat, walaupun nggak hidup berumah tangga, tapi gayanya kayak berumah tangga, berat juga. Contoh misalnya ya, kayak kami para biku sama Nera itu kan hidup nggak berumah tangga. Kalau berpikirnya seperti berumah tangga, ya nggak nyaman juga. Mesti berpikirnya ya seperti seorang biku, sederhana, tidak banyak keinginan, berbuat untuk misalnya kemanfaatan. Nah, itu berlatih untuk kemajuan, nggak akan terbebani. Tapi kalau sudah seperti biku, seperti saya dan lain-lainnya yang ada di sini anggota saya, nah, kalau berpikirnya kayak berumah tangga banyak keinginan, ya menderita juga. Nah, sebaliknya, walaupun hidup di keluarga tapi sendiri, tapi kalau prinsipnya bukan pola hidup dalam kehidupan masyarakat ini tidak berkeluarga atau berkeluarga sendiri tadi, itu kan pola dalam kehidupan masyarakat. Tapi yang kita angkat di sini lebih bagus pada utamanya adalah pada prinsipnya. Kalau prinsipnya hidupnya seperti itulah badak itu terus tidak tengok kanan tengok kiri, pokoknya menuju pada tujuannya, menjalankan latihan sila. Jalani sih jalani Bante, tetapi kadang-kadang masih ada kekurangan, nggak apa-apa. Lah itu memang begitu semua. Jangankan umat biku juga bisa begitu. Yang terpenting kan kemauannya, masih ada tiketnya, ada kemauannya. Kekurangan ada pada diri kita itu wajar, tetapi terus tekad lagi. Ada kesalahan diperbaiki untuk arah pada tujuan. Bagaikan badak itu, jalan lurus. Jatuh, bangun lagi. Capek, berhenti sebentar, jalan lagi. Jangan sampai sudah jatuh, capek, langsung ingin balik. Nah ini enggak kayak culah badak lagi gitu ya. Jadi balik gitu. Jadi jangan polanya dalam kehidupan, tetapi prinsipnya dalam kehidupan untuk mencapai tujuan. Bisa, walaupun sendiri, hidup sebagai misalnya di keluarga. Asal mempunyai prinsip yang kuat. Sering saya gunakan untuk memotivasi begini. Ya, jadi prinsip itu adalah pijakan. Cara luas, tujuan mesti jelas. Prinsip itu mesti keras, kuat. Ya, kuat. Prinsipnya yang kuat. Caranya bisa luas. Tapi tujuannya mesti jelas. Culah badak ini mau kemana gitu udah jelas, misalnya kebebasan, ya tujuan kita untuk kebahagiaan, pembebasan, itu udah jelas. Prinsipnya melakukan perbuatan baik. Wujud daripada kebaikan apa? Melatih sila tadi diantaranya. Caranya ya menyesuaikan, luas. Tapi jangan sampai nggak mempunyai prinsip. Prinsipnya yang kuat, caranya yang luas, tujuannya yang jelas. Walaupun sendiri, ya hidup di masyarakat bisa, karena kan pencapaian tujuan itu kan tidak dimonopoli orang yang misalnya meninggalkan rumah tangga, karena setiap orang mempunyai potensi untuk mengembangkan batinnya. Tinggal prinsipnya bisa enggak mengembangkan potensi itu dengan prinsipnya. Saya kira begitu Ibu Bapak. Semoga jawaban singkat-singkat ini akan bermanfaat bagi kita semua, karena waktu tidak lama lagi. Nah, kita gunakan untuk berlatih
Semoga akan membawa kemajuan kita mengetahui Dhamma, kita mempraktekkan Dhamma, semoga kita bisa praktek dengan benar, membawa kebaikan, perbaikan pada diri kita masing-masing, karena Dhamma itu memang untuk perkembangan batin kita. Semoga Anda sukses, kami temani dari Wihara untuk berlatih meditasi.